warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wode Swarawati dari SMA Negeri 1 Timur Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan tema penerapan model problem based learning untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar siswa kelas 12 NIAN 2 pada materi keterbatasan energi dan upaya mengatasinya di SMA Negeri 1 Timur Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ujang untuk memimpin doa. Silakan Ujang. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Komadi Putra. Pasti izin Bu diajak. Sulit sakit ya? Sulit sakit? Ya, Bu. Kalau Komadi keterangannya apa? Ada kegiatan di pura Bu. Oh iya. Siapa lagi? Swasti. Swasti apa? Dia lagi izin diajak Pak Dirman, nggak tahu kemana Bu, ada urusannya kayaknya Bu. Oh iya, saya salah ketemu di jalan. Ya. Jadi untuk sebelum memulai pembelajaran, tolong periksa kerapian kalian untuk persiapan belajar kita pada hari ini. Sudah rapi semua bajunya? Sudah ya? Oke, sudah siap belajar? Halo. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan keterbatasan energi dan upaya mengatasinya. Di SMP kalian sudah pernah mempelajari sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ada yang bisa sebutkan contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui? Silakan. Ya, ada satu orang yang bisa sebutkan apa saja contoh? Ya, silakan Andi berdiri. Sumber energi yang dapat diperbarui, salah satu contohnya cahaya matahari, Ya, angin dan air. ya, baik. Oke, satu orang lagi yang bisa sebutkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ya, siapa? Aduh. Ya, silakan Ujang dulu. Nanti baru ada saya. Ujang berdiri. Batu bara, bensin dan solar. Oke, batu bara, bensin dan solar. Lanjut Pak. Silakan. Ada tambahan? Ada. Ya, berdiri. Minyak bumi, Ya. batu bara, dan gas alam. Oke. Ya, jadi bagus ya. Berarti kalian masih ingat pelajaran di SMP. Nah, yang kedua, mengapa kita harus mempelajari energi dan upaya mengatasinya ini? Keterbatasan energi dan upaya mengatasinya ini. Nah, jadi mengapa kita harus mempelajarinya? Apa pentingnya bagi kita? Yaitu saat ini faktanya sumber energi tak terbarukan itu sangat besar penggunaannya. Ya, contohnya dalam hal transportasi, ya, kemudian dalam industri, ya, dan dalam rumah tangga. Ya, oleh karena itu kita harus khawatir bahwa pada suatu saat nanti sumber energi ini akan habis. Ya,
Oleh karena itu, kita mempelajari ini untuk mempelajari bagaimana cara-cara menghemat energi dan bagaimana upaya kita untuk membuat energi alternatif menggantikan sumber energi tak terbarukan tadi. Ya. Maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan penggunaan sumber energi dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis solusi kelangkaan energi dengan tepat. Jadi tujuan yang keempat, yang keempat ya, melalui penerapan model problem based learning, peserta didik atau kalian mampu dapat membuat miniatur pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menyajikan hasil karya yang telah kalian buat, yakni miniatur rangkaian pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sebelum lebih jauh kita belajar terkait materi ini, saya ingin mengetes kemampuan awal kalian. Saya bagikan tesnya, silakan dikerjakan, masing-masing mengerjakan, tidak usah diskusi karena ini hanya untuk melihat saja bagaimana pengetahuan awal kalian. Tulis nama dan kerjakan. Jika ada yang tidak dipahami soalnya bisa ditanyakan. Perhatikan gambar pada layar. Gambar yang pertama itu mengilustrasikan apa? Gambar yang pertama itu kenapa itu? Masalahnya apa? Tagihan listrik ya mahal. Jadi di situ ada gambar seorang emak ya, yang mengeluhkan terkait dengan tagihan listrik yang mahal. Kemudian yang kedua, silakan ditonton videonya. Teguh Huryanto, warga Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dikejutkan dengan membengkaknya tagihan listrik pada bulan Mei. Tagihan listrik di rumah sekaligus tempat usaha bengkel las dan bubutnya ini naik hingga 10 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Apa masalahnya di dalam video itu? Tagihan listrik yang rendah mengalami. Jadi ada sebuah rumah tangga ya, tagihan listriknya itu melonjak naik sampai 10 kali lipat. Jadi ini masalah. Ya. Bagaimana cara mengatasi masalah tagihan listrik yang mahal? Kira-kira bagaimana? Ya, ada satu orang. Silakan. Yang bisa. Silakan. Ya, solusinya? Solusinya menghemat listrik dan mengolah sumber daya alam seperti cahaya matahari dengan menggunakan panel surya. Ya. Ada lagi alternatif lain mungkin? Ada. Silakan. Dengan menggunakan angin seperti membuat kincir angin. Membuat kincir angin. Ya. Ya, itu lagi ya. Yang kedua adalah dengan memanfaatkan angin untuk menggerakkan kincir angin. Ya. Ada lagi? Solusi yang lain?
dengan tenaga air. Tenaga air ya, Tidak membuat untuk menggerakkan kincir Kincir air ya. Ya bagus. Ada beberapa yang sudah kalian ketahui. Nah, maka solusi yang paling tepat untuk daerah kita apa? Solusi yang paling tepat untuk daerah kita adalah menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi alternatif. Karena cahaya matahari di daerah kita itu sangat melimpah, ya, baik di darat maupun di laut. Jadi itulah yang paling cocok untuk daerah kita. Nah, maka tugasnya sekarang adalah membuat pembangkit listrik tenaga surya sederhana dan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Buka HP kalian. Di situ ada link YouTube, 2 link YouTube yang telah saya bagikan. Silakan ditonton sekarang. Ada yang bisa ini kan bagaimana cara membuat alat tersebut? Saya Bu. Ya, silakan Dina. Oke, jadi yang pertama dimulai dari panel surya. Dari panel surya dihubungkan ke modul charger dan menggunakan 2 kabel yang kemudian dihubungkan ke baterai. Setelah dari baterai kemudian dihubungkan ke modul power bank, selanjutnya dihubungkan ke saklar dan yang terakhir dihubungkan ke lampu. Ya, bagus, Mina Herliana. Ya, berikutnya silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan pembagian seperti yang di layar, pembagian kelompoknya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Ayo. Silakan lembar yang ketiga. Buka lembar yang ketiga. Di situ berdasarkan gambar yang kalian amati di lembar kedua, silakan buat rumusan masalah dan hipotesisnya. Di kotak ini pertanyaan apa yang ingin Bapak lakukan di sini. Yang berikutnya, silakan dibuka alamat ya. Lembar yang keempat, aktivitas 2 melakukan penyelidikan. Bisa dibuka kembali hasilnya bagaimana prosedur kerjanya di video yang tadi ya. Kemudian di LKPD-nya juga ada prosedur kerja. Bisa dibaca kembali, silakan. Oke, sekarang boleh dirangkai alatnya berdasarkan prosedur kerjanya ya. Lihat videonya, lihat juga LKPD-nya. Jadi atau bagaimana? Coba lihat. Silakan dilanjutkan ya, lanjutkan. Mana baterainya? Dirapikan. Kalau sudah dirangkai ya dirapikan untuk kabel-kabelnya itu supaya tidak berhambur. Terus baterainya dipasang ya. Mana baterainya? Mana baterainya? Baterainya tadi. Di bawah. Baterainya mana? Coba dipasang baterainya. Ya, bagaimana kalian?
Ya, baterainya dipasang. Bisa. Kelompok 1 bagaimana? Dirapikan, rapikan. Titip ini. Sana juga, sana negatif. Iya. Ya, persiapkan diri kalian untuk kita uji coba alatnya. Kita letakkan PLCS-nya di bawah cahaya matahari. Ya, silakan kelompok 1. Ya, sekarang saatnya kita akan melakukan uji coba dari rangkaian pembangkit listrik tenaga surya yang telah kalian buat. Jadi pertama kita akan menguji coba dengan menyalakan lampu LED-nya. Kemudian yang kedua kita akan mengukur suat arus yang dihasilkan dengan menggunakan basic method ini. Ya. Silakan masing-masing. Jangan pegang memperlihatkan apakah lampu LED-nya menyala atau tidak. Nyala, Bu. Ditulis di LKPD-nya di sini. Nyala. Yang panjang positif. Sini, Bu. Ya. Nyala kita. Jangan dipilih lampunya. Bu. Itu. Lihat ya. Kalau lampu menyala berarti itu jangan dipilih lampunya. Ya, pegang Pak. Lampunya menyala berarti alatnya berhasil Menyala. ya. Silakan diisi LKPD-nya. Apakah lampu menyala atau tidak? Menyala. Oke, sudah ya? Mana pulpennya? Tunggu nyala. Ya, diisi LKPD-nya. Sekarang yang sudah melakukan uji coba lampunya, sekarang diukur untuk arus listriknya, kuat arusnya. 20 ya? Oh iya. Oke, 20. Udah. 20 miliampere. Ya, berikutnya kelompok berapa ini? 3 dulu. Ya, silakan dibaca ininya. Panas ini. Coba aja ini. 40. Berapa? 40 miliampere? Sampai 40. Tekan dulu, cukup ditekan kasih lama. Sampai ke setrum. Oh, enggak cukup 30 berapa itu? 39. 39? 40 pas 40. Oke, catat 40 miliampere. Nah, itu bisa. Itu menyimpang. Ya, baca silakan. 39 baca ya? Iya, Pak, Ibu. 40. 40 atau 39. 39 tadi. Oh iya, 39. 39 enggak nyampe 40. 39. Untuk PSS yang telah kalian buat, saatnya sekarang kita melakukan presentasi hasil dari PSS yang telah kalian buat. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Ke depan, bawa yang KPD-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan fungsi alat dan fungsi PLTS atau pembangkit sederhana yang kita buat, yang akan dijelaskan oleh Mira Handika Safira. Pertama, panel surya. Panel surya berfungsi untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian menuju modul charger. Modul charger berfungsi untuk mematikan energi listrik ketika baterai sudah full agar baterai tidak rusak. Kemudian baterai berfungsi untuk menampung energi listrik dari baterai menuju ke modul power bank. Modul power bank itu berfungsi untuk mematikan arus listrik agar ketika baterai itu sudah lowbat agar baterai tidak rusak. Kemudian ini saklar berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan lampu sesuai kebutuhan. Ya, baik. Ya, lanjut.
Kelebihannya yaitu dapat digunakan ketika mati lampu atau listrik lagi mahal. Ya. Lanjut. Kekurangannya yaitu cepat lowbat, kekuatan arusnya rendah, dan tidak dapat digunakan saat cuaca mendung. Ya. Sarannya yaitu kita dapat menggunakan panel surya yang lebih besar agar mendapatkan energi listrik yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan alat yang kami telah buat. Kepada Dina Heriana kami persilakan. Oke, jadi ini adalah rangkaian PLTS sederhana yang telah kami buat. Rangkaian PLTS sederhana ini menggunakan alat dan bahan sederhana yang mudah untuk didapatkan. Yang pertama, panel surya yang berukuran mini menggunakan 2 kabel. Setelah itu menggunakan modul charger, menggunakan baterai, menggunakan modul power bank, saklar, dan juga lampu LED. Oke, jadi cara penggunaannya, yang pertama panel surya. Panel surya ini fungsinya adalah untuk menerima dan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian disalurkan melalui 2 kabel dan melewati modul charger. Modul charger ini fungsinya untuk memutus energi listrik apabila sudah penuh. Kemudian baterai ini fungsinya untuk menampung atau menyimpan energi listrik. Kemudian modul power bank ini fungsinya untuk memutus energi listrik apabila di baterai sudah lowbat. Dan saklar yang ini fungsinya untuk menyalakan dan mematikan lampu. Ya bagus. Berikutnya silakan. Jadi kelebihannya adalah rangkaian PLTS ini dapat digunakan pada saat mati lampu atau pada saat biaya token listrik lampu mahal. Oke, berikut. Dan kekurangan rangkaian PLTS ini yaitu cepat lowbat dan pada cuaca mendung tidak bisa digunakan. Yang baik, ada lagi yang bisa disampaikan? Kesimpulannya, jadi rangkaian PLTS ini dapat digunakan sebagai alat alternatif untuk menghasilkan energi cahaya listrik untuk membantu kita menghemat listrik dengan hasil lampu LED menyala dengan kuat arus 20 mA. Ya, saran yang diajukan untuk menurut kami alat rangkaian PLTS ini sangat baik dikembangkan di masyarakat kita karena biaya token listrik saat ini sangat mahal dan sering mati lampu. Ya, baik. Untuk kelompok 2 ya, saya persilakan kepada kelompok 1 dan 3 mengajukan pertanyaan. Silakan. 1 pertanyaan. Kelompok 1 dulu. Apakah bisa tanpa modul charger lampu akan menyala? Yes. Kalau dibuka modul chargernya, disambungkan langsung dengan kabelnya, apakah lampunya menyala atau tidak? Tidak Menyala. Dia Fungsinya dia bisa menyala karena tugas modul charger di sini cuma untuk mengontrol arus listrik apabila sudah full. Ya, baik. Ternyata kalau tidak ada modul charger, disambungkan langsung kabel ya bisa ya, tetap bisa menyala karena tersambung. Tidak menyala itu kalau terputus kabelnya. Seperti itu hanya saja tidak ada pengontrol arus yang masuk. Dan seperti itu untuk jawaban dari kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 3 silakan. Bisa. Ada pertanyaan mungkin? Ada, berdiri. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3? Apabila baterai ini dilepas, apakah lampunya bisa menyala? Bisa. Ya, nanti dijawab ya, dijawab. Apabila baterainya dilepas, apakah lampunya bisa menyala? Langsung dari panel surya. Silakan dijawab. Menurut Iya, benar tadi ya. kalau menurut
rumah kami tidak bisa menyala karena baterai ini tugasnya untuk menyimpan energi listrik. Ya, tidak bisa menyala jika kalau disambungkan langsung ke matahari, maksudnya diletakkan langsung ke matahari bisa nyala nggak? Bisa, karena langsung kita langsung diterima ya. Jadi kalau misalkan dibawa di dalam rumah dalam waktu yang lama itu energinya ya tidak ditampung oleh baterai. Kalau tidak ada baterainya kan, ya itu jawabannya. Oke, Nurhaliza? Ya. Silakan berdiri, Nurhaliza, dan ajukan pertanyaannya. Apakah dari panel surya ini bisa digunakan selain dari lampu ini? Kegunaannya selain lampu itu? Ya, jadi apakah dari sumber energi itu yang telah kita buat itu bisa nggak menyalakan atau menyalakan alat elektronik yang lain selain lampu LED yang dipasang itu? Kira-kira bisa nggak sesuai dengan jumlah arus yang dapat ditampung? Bisa dijelaskan? Tidak bisa karena kekuatan arusnya rendah atau kecil. Ya, jadi hanya bisa lampu LED yang itu ya. Apalagi kalau misalnya 2, itu mungkin agak ini ya, karena itu arus yang agak besar. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 ada pertanyaan untuk Wendy, berdiri. Ya, silakan. Selain baterai ini apa saja yang bisa diganti? Misalnya baterai ini kan kalau dipakai di rumah itu tidak mungkin kan pakai ini. Penggantinya itu apa? Bisa diganti kan? Untuk menyimpan energi listriknya ya. Selain baterai, Ya, selain baterai kira-kira bisa nggak? Apa yang bisa? Apa? Ya. Ya, pasti bisa. selain baterai ada alat alternatif lainnya itu aki kecil. Tidak dapat digunakan. Baik ya, jadi aki kecil juga bisa digunakan untuk menampung energi listrik yang diterima dari panel surya. Bagus. Untuk kelompok presentasi untuk kelompok 1 saya akan selesai. Silakan kepada Rizky Mulyaningsih. Selain alat PLTS ini, adakah alat alternatif lain selain ini? Oke, Saya akan menjawab kelompok 2. Ya, Kelompok 2. 1. Selain PLTS itu bisa juga menggunakan pembangkit listrik tenaga air, Ya. sama tenaga angin. Ya. Jadi kalau tenaga air ya pakai kincir air ya. Ya. Jadi air yang menggerakkan kincir menyalakan generator. Kemudian ya dihasilkan energi listrik. Begitu pula dengan kincir angin ya dari tenaga angin. Jadi beberapa sumber energi tersebut merupakan alternatif solusi dari penggunaan bahan bakar dari energi fosil yang saat ini sangat besar penggunaannya sehingga kemungkinan suatu saat nanti akan habis. Kelompok 1, 2, kelompok 2 ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Ya, silakan kelompok 3 ya. Sebelum ditutup kita berikan aplaus untuk kelompok. Jika ada yang perlu diperbaiki pada LKPD-nya kalian bisa dilakukan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan beberapa penguatan terkait dengan materi ini. Yakni yang pertama bahwa kita sudah ketahui bahwa sumber energi menurut kelestariannya itu ada 2, yakni energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Ya. Energi terbarukan itu adalah sumber energi yang dapat diperbarui, jumlahnya melimpah dan dapat digunakan secara terus-menerus. Kemudian energi tak terbarukan berarti dia sumber energinya itu tidak dapat diperbarui, sehingga tidak dapat kemudian kita gunakan secara terus-menerus dan keberadaannya sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu perlu sikap yang bijak dari kita penggunaan energi tersebut. Kemudian
contoh energi tak terbarukan. Ya. Energi yang terbarukan ya, contohnya itu adalah ada energi matahari, kita sudah bahas tadi. Energi panas bumi, ada juga energi angin, ada juga energi air ya. Kemudian kalau sumber energi tak terbarukan ada minyak bumi, gas alam, batu bara ya contohnya ya. Kemudian penggunaan sumber energi sangat banyak manfaat energi dalam kehidupan kita itu seperti misalnya yang digunakan adalah minyak bumi, batu bara atau gas alam untuk industri kecil maupun industri besar. Saat ini sangat besar penggunaannya ya. Kemudian ada juga penggunaan energi itu untuk keperluan rumah tangga, contohnya apa? Gas ya, penggunaan gas untuk memasak. Kemudian energi listrik untuk keperluan menyalakan alat-alat elektronik. Yang paling besar juga adalah untuk keperluan transportasi ya. Ini yang paling banyak adalah bahan bakar minyak. Yang saat ini harganya itu sudah naik ya. Kemudian ada juga untuk keperluan komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit ataupun rumah makan ya. Antara lain yang dibutuhkan ada listrik, ada gas LPG, ada BBM, ada juga gas bumi. Jadi energi tak terbarukan yang saat ini banyak digunakan itu namanya itu biasa dinamakan energi fosil karena terbentuk dari fosil yang berjuta-juta tahun. Nah, ketersediaan sumber energi. Ya, jadi sumber energi di Indonesia, kalau sumber energi terbarukan itu memang sangat melimpah ya. Contohnya kalau daerah kita itu adalah sinar matahari. Nah, langkah yang bisa kita lakukan, betul tadi apa yang disampaikan oleh salah satu dari kalian tadi, menurut Aziza ya, bahwa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan energi yang pertama adalah menghemat energi. Ya, berarti kalian menyalakan peralatan elektronik itu sesuai kebutuhan saja. Kalau tidak dibutuhkan ya dimatikan ya seperti itu. Kemudian bisa menggunakan transportasi umum kalau ini ya. Solusi yang kedua adalah pemanfaatan sumber energi terbarukan ya sebagai sumber energi alternatif. Ini adalah beberapa contoh energi terbarukan, bisa dilihat di layar. Ada panas bumi, ada energi surya, ada energi air, ada energi biomasa, ada energi angin, ada energi gelombang laut. Kalau yang di daerah laut ya. Ya demikian untuk materi keterbatasan energi dan upaya mengatasinya ini. Saya minta kepada kalian untuk memberikan kesimpulan. Tapi sebelum itu ada pertanyaan enggak dari materi ini? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silakan dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Kelompok masing-masing satu orang ya, satu kelompok. Silakan bacakan kesimpulannya. Dari percobaan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa PLTS yang telah kami buat dapat menyala atau berfungsi dengan baik dengan kekuatan arus 40 mA. Terima kasih. Baik, kelompok 2. Silakan dijelaskan kesimpulannya. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, kesimpulannya yaitu rangkaian PLTS ini dapat digunakan sebagai alat alternatif untuk menghasilkan energi listrik atau untuk energi listrik untuk membantu kita menghemat listrik dengan hasil lampu LED menyala dengan kuat arus 20 mA. Ya, baik, kelompok 3. Yang berdiri nanti. Kesimpulannya yaitu alat
pergaulan kita pada hari ini, materi kita pada hari ini. Saya ingin kalian mengisi lempar evaluasi setelah mempelajari materi ini ya. Jadi pertama yang diisi itu dua lembar pertama ya. Lembar terakhir tunggu dulu sebentar. Ya, dua lembar pertama dijawab, silakan dibaca dan dijawab soalnya ya. Tulis nama. Ya. Setelah mengerjakan evaluasinya, boleh dikerjakan lembar terakhir yaitu lembar refleksi. Sekarang boleh dikerjakan untuk mengetahui bagaimana pendapat kalian terkait pembelajaran hari ini. Ya, silakan diisi berdasarkan perasaan kalian. Ya. Berdasarkan apa yang kalian peroleh hari ini, pembelajaran hari ini. Singkat saja. Ya, baik, untuk tugasnya di rumah silakan dicatat ya. Tugasnya di rumah yakni mempelajari kembali terkait dengan sumber-sumber energi terbarukan dan bagaimana cara membuatnya. Oke, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari terkait dengan teknologi digital. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita tutup dengan membaca doa. Saya persilakan kepada siapa? Ujang ya, untuk menjadi doa. Silakan Ujang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberi keselamatan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian pembelajaran kita